Hati-hati ya, di depan lagi ada kabel ngejuntai. Tadi udah ada yang jatuh satu orang. Jadi kalian lebih waspada lagi ya. Yang menahan beban dari kabel itu adalah ranting. Anda bisa lihat itu. Kakak nggak ikhlas kalau kabel penyebab kakak seperti ini dibiarkan saja. Kami itu bukan siapa-siapa. Kami cuma minta hak kami, di mana kami minta anak kami tolong. Tanggung jawab lah. Sultan menuliskan ini sobat, sebenarnya ada, bahkan banyak. Tapi bingung mau dijelasin kayak gimana ya mas, hehe. Masih bisa hehe tadi. Tapi yang benar-benar saya mau sekarang itu cuman bisa cepat sembuh. Petaka yang diakibatkan semrautnya kabel di jalanan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat, pengemudi ojek online Fadim bin Sunarto meregang nyawa setelah terjatuh hingga tergeletak di jalan setelah lehernya tersangkut kabel yang terjuntai di jalanan. Dirinya sempat dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan medis namun tak tertolong. Korban Fadim kini telah dimakamkan di TPU Kober, Pekayon, Jakarta Timur. Selanjutnya seorang mahasiswa bernama Sultan Rifat Al-Fatih tak dapat berbicara dan harus menjalani kesehariannya dengan selang medis yang terpasang di dalam tubuh. Kejadian bermula pada 5 Januari 2023, di mana saat itu Sultan mengendarai sepeda motor di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Saat itu sebuah mobil SUV berhenti mendadak di depan motor Sultan, lantaran ada kabel fiber optik yang menyangkut di bagian atap mobil. Kabel tersebut kemudian terputus dan mengenai leher Sultan hingga merobek tenggorokannya. Sementara Sultan tak berkesempatan untuk menghindar di mana situasi saat itu gelap dan terhalang mobil di depannya. Buat teman-teman yang lagi di jalan, yang mau ke arah Antasari atau lagi di arah Antasari, mau ke sana atau mau ke sana, hati-hati ya, di depan lagi ada kabel ngejuntai. Tadi udah ada yang jatuh satu orang. Jadi kalian lebih waspada lagi ya. Nimin, infomin, kabelnya juga udah dibenerin, sama tim PLN juga udah datang. Cuman pantauan lalu lintas masih macet terus sampai lampu merah perempatan Cipete ya. Ini kabelnya udah diramanin. Saat melewati kabel yang melintang itu, mobil yang di depan anak saya itu rupanya tersangkut kabelnya ke mobil tersebut. Begitu tersangkut, dibawa terus maju, mungkin mobilnya nggak terasa ada apa-apa. Tapi pada satu titik tertentu, pada mungkin ketegangan yang sudah maksimal, itu kabel yang menyangkut di kendaraan SUV itu langsung terlepas dan langsung jepret dan mengenai orang yang ada di belakang, yaitu anak saya tepat di bagian lehernya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Sultan dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Setibanya di rumah sakit, Sultan sudah dalam keadaan koma. Menurut diagnosa dokter, terdapat kerusakan serius pada tenggorokannya yang mengakibatkan tulang tenggorokan pecah. Keluarga kaget dan lemas mendengar kabar tersebut, seraya terus berdoa dan mencari keadilan. Hingga kini Sultan sama sekali tidak bisa bicara. Ia juga tidak bisa makan minum melalui mulut. Untuk makan dan minum, Sultan harus menggunakan selang dan sehari-hari hanya mampu mengkonsumsi susu serta makanan cair yang dibuat ibunda. Untuk berkomunikasi, Sultan melakukannya dengan cara mengetik kata-kata di ponsel miliknya. Di tengah perjuangan mencari keadilan, Sultan menuliskan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam surat yang ditulisnya, di secari kertas, Sultan menceritakan kondisinya saat ini dan keinginan kuatnya untuk segera pulih agar dapat kembali kuliah dan beraktivitas kembali. Sobat, saya hadir di Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan untuk menunjukkan kepada Anda lebih dekat di mana jelasnya posisi insiden yang dialami oleh
Sultan Rifat Al-Fatih. Dia mengalami insiden di mana kabel menjuntai fiber optik 6 bulan silam di tempat ini. Sangat disayangkan kabel itu sempat tersangkut di mobil SUV yang ada di depannya. Kemudian kabel itu terlempar begitu ya, mengarah ke bagian leher dari Sultan. Dan sangat disayangkan sekali lagi, saya mohon maaf harus menjelaskan keadaannya. Tulang tenggorokannya hancur, pita suaranya hilang. Pada malam itu, 5 Januari silam, 6 bulan yang lalu, Sultan bergerak dari arah Jalan TB Simatupang, sobat, menuju ke Prapancaraya, melintasi Jalan Antasari, karena ia ingin bertemu dengan teman-teman SMA-nya begitu. Ia adalah mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang sedang libur masa kuliah, pulang ke kediamannya di Bintaro, di Tangerang Selatan, dan pamit pada kedua orang tuanya pukul 10 malam. Dan sekiranya pukul 22.30, dia tiba melintasi TB Simatupang, melintasi Jalan Antasari. Kemudian Sultan mengalami kemacetan. Kemacetan terjadi karena ada kabel terjuntai, sobat. Ini lokasi kabelnya. Ada pohon di sini. Sebetulnya Anda bisa lihat itu adalah tiang dari kabel fiber optiknya, yang mana kabel itu menjuntai dari seberang arah Prapancaraya maupun sebaliknya. Dan sangat disayangkan kabel itu memang menjuntai rendah, merintang, sehingga tersangkut di salah satu mobil SUV. Posisinya Sultan ada di belakangnya, sehingga ketika kabel itu tersangkut, Sultan yang tidak mengerti apa-apa, kabelnya terlontar dan mengenai bagian lehernya, sehingga sangat disayangkan terjadi insiden yang membuatnya kehilangan pita suaranya. Saat ini kabelnya memang sudah tidak merintang rendah lagi, tidak terjuntai lagi sebagaimana peristiwa yang terjadi 6 bulan silam. Tapi bisa saya pastikan, saya Abraham Silaban dan tim AB Plus yang datang ke sini, kami bisa pastikan di tempat ini bahaya masih tetap mengintai karena kabel masih menjuntai. Maut masih tetap bisa saja menghampiri karena pada akhirnya kita masih melihat masih banyak kabel yang sembraut di wilayah ini. Kami juga menemukan kurang dari 30 meter tempat insiden itu kabel sembraut seperti ini, sobat. Diikat di pohon seperti ini. Dan siapapun tentu saja bisa menggapainya, tapi menjadi peringatan bagi kita untuk waspada. Ini juga nih, sobat. Anda bisa lihat nih, semacam pipa yang terpasang kabel di sini. Dia ditanam sesungguhnya. Idealnya dia tertanam, tapi entah mengapa dia malah terlihat keluar dan bisa diinjak oleh siapapun. Bisa terinjak oleh siapapun, bisa rusak dan bisa membahayakan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Karena efek jepretan kabel yang sangat keras, itu menyebabkan anak saya juga saluran makan dan saluran nafasnya juga terputus. Sehingga dokter harus melakukan rekonstruksi beberapa kali operasi, dan sampai sekarang ini belum bisa makan, minum, dan juga belum bisa bicara. Itu sampai sekarang. Untuk menguak lebih jauh peristiwa ini, saya Abraham Silaban bersama tim AB Plus mendatangi kediaman korban Sultan Al-Fatih. Sobat, saya sudah duduk bersama dengan Sultan Rifat Al-Fatih dan juga
Pak Fatih tentu saja, dan ada sahabatnya Sultan juga dengan siapa namanya? Irgi. Mas Irgi ya. Iya. Biasa ini lagi main game, yang menang tadi siapa? Sultan yang menang. Sengaja dikasih menang gitu atau memang Sultannya jago? Jago dia kalau main NBA dia jago. Tapi kalau main FIFA? Main FIFA sepak bola kalah. Pasti kalah. Nah, kalau main FIFA biasa pakai apa dia? Dia paling pakai tim-tim underdog sih biasanya. Underdog. Dia suka ambil Lazio yang gitu-gitu dia suka. Tapi kalau Sultan lawan dia nggak mampu, kasih tahu saya Sultan ya. Nah, saya pakai Arsenal, dia pakai apapun kita bisa tumpaskan. Pasti deh. Ya sobat, ini menarik karena bagaimanapun hal yang bisa dilakukan oleh keluarga saat ini adalah untuk menyemangati Sultan. Upaya untuk memberikan semangat itu bisa dilakukan seperti ini dengan sahabat yang ada di sebelahnya, kemudian juga ada ayah dan ibunya tentu saja dalam kehidupan sehari-harinya. Sultan ini mahasiswa semester Sekarang harusnya dia masuk ke semester 7 harusnya. ya. Cuman Mau masuk kemarin skripsi lah harusnya Pak ya. ya, sebentar usulan lagi. proposal Iya, skripsi ya. teman kemarin kan semester 6 dia cuti kan gara-gara Oke. accident itu. Januari berarti 6 bulan ya udah nggak Ya, betul. nggak kuliah ya Pak ya. Iya. Di Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Ya, FISIP, tulisannya ilmu Sosial pemerintahan. Luar Betul. biasa. Cita-cita Sultan nih bener ya, jadi diplomat ya Sultan ya. Pengen jadi diplomat. Jadi sobat, satu-satunya cara barangkali saat ini yang paling efektif karena kondisi Sultan saat ini komunikasi terbatas adalah lewat tulisan. Yang paling kangen kegiatan di kampus itu apa Sultan? Ada yang mau dikasih tahu nggak? Barangkali bisa ditulis sama Sultan. Tentu pasti ada rasa kangen untuk segera bisa pulih. Iya. Sultan nulis nih, saya bacakan ya. Sekaligus juga nanti bisa diambil gambarnya. Ketemu sama teman, keluar bareng nongkrong, terus kegiatan berorganisasi bareng-bareng lagi biar produktif juga. Luar biasa. Ikut organisasi apa Sultan kalau boleh tahu? Apa aja kalau misalnya bisa di-share yang paling sering? Nah, dulu sempat ikut BEM, terus himpunan mahasiswa jurusan, ya, himpunan jurusan ilmu pemerintahan. Wah, banyak nih. Sekarang juga lagi aktif di organisasi ekstra kampus HMI. Wah, luar biasa. Ini bukan hanya rangkap jabatan ini, triple jabatan ini sobat nih. Jadi ada di BEM, di himpunan jurusan, dan di himpunan mahasiswa Islam. Apa yang membuat Bapak sampai saat ini bertahan untuk memperjuangkan hak dan keadilan untuk Sultan? Oke. Yang pasti ini karena anak. Siapapun orang, pasti anak adalah prioritas, apalagi menghadapi situasi sulit yang seperti ini, Mas. Itu pasti. Memang di awal kecelakaan, di awal-awal mungkin 1 minggu awal, saya dan istri saya drop. Betul-betul kita sedih, tidak terima, menyalahkan banyak pihak dan seterusnya. Tapi setelah itu saya pikir, kalau kita jalankan ini dengan perasaan yang berat, marah, kemudian menyalahkan banyak pihak, yang pasti jalan kita juga akan semakin berat. Sementara saya tahu bahwa kita harus melakukan pendampingan terus sampai anak kita ini sehat, sampai anak kita ini sembuh. Jadi satu-satunya jalan adalah ikhlas. Kami belajar ikhlas, kami belajar menerima suasana ini, keadaan ini untuk menjadi lebih enteng lagi kami jalaninya. Ternyata memang betul, kami bikin plong, kami bikin ringan hati kami fokus dengan anak kami supaya kami bisa mendampingi, melayani dan menyelesaikan semua masalahnya, baik kesehariannya dia, memberi makan, merawat, membersihkan luka-lukanya. Kemudian dari sisi luarnya kami juga akan coba, karena anak saya juga menuntut kabel penyebab kecelakaannya ini harus dikejar ya. Oke. Kakak nggak ikhlas kalau kabel penyebab kakak seperti ini dibiarkan saja. Bagaimana keadaan Sultan saat ini? Bagaimana dia makan? Bagaimana dia harus mengantisipasi hal-hal yang dialaminya saat ini, Pak? Oke, pasca kecelakaan kemarin itu dokter sudah memberitahukan kepada saya bahwa efek dari kecelakaan ini memang sangat fatal karena tulang di bagian tenggorokannya ini bukan sekedar putus, tapi
lebih tepatnya adalah berantakan. Jadi oke. ruas-ruas daripada tenggorokan tulang muda ini lepas. Oke. Itu dibuktikan dokter ceritanya pada saat sebelum operasi anak saya dipasang satu selang untuk alat bantu nafas dari mulut ke dalam area di sini. Pada saat dibuka kulitnya saja harusnya ketemu tulang di bagian tenggorokan, ternyata yang keluar duluan adalah selang. Ini menunjukkan bahwa ini sudah ada lubang di area di sini. Nah, selain itu juga karena efek jepretan kabel yang sangat keras, itu menyebabkan anak saya juga saluran makan dan saluran nafasnya juga terputus. Oke. Sehingga dokter harus melakukan rekonstruksi beberapa kali operasi dan sampai sekarang ini belum bisa makan, minum dan juga belum bisa bicara. Itu sampai sekarang. Udah berapa kali operasi, Pak? Total di Rumah Sakit Fatmawati lebih kurang 6 kali operasi, tapi operasi tidak area sini saja Iya. Mas, tapi juga area di perut. Kenapa di perut? Karena pada saat anak saya pertama kali mau diganti selang yang dipasang di hidung, NGT sondenya, Iya. dilepas bisa, kemudian mau dipasang lagi ternyata tidak bisa karena macet karena di sini numbuh jaringan parut, jaringan sikatrik, sehingga dokter juga tidak bisa tembus area di sini. Mau tidak mau dia butuh nutrisi, jadi harus dioperasi lagi di bagian perut untuk dipasang gastrotomi atau selang di bagian lambungnya untuk makanan masuk. Seperti itu. Jadi prakteknya untuk asupan nutrisi untuk Sultan itu lewat mana selama ini, Pak? Saat ganti-ganti Mas, artinya untuk tahap awal pasca operasi bisa dari sini. Oke. Itu hanya umur seminggu saja. Setelah 1 minggu mau tukar lagi dengan selang, ternyata nggak bisa, dipasang di bagian perut, sini dicabut. Oke. Waktu di bagian perut 1 minggu saja lebih kurang itu bisa makanan masuk dari sana. Oke. Tapi karena mengalami satu kebocoran di area perut, efek daripada dia dipasang alat bantu nafas di sini sering batuk-batuk, sehingga kontraksi yang mengakibatkan area di sini jebol dan bocor. Ini sudah beberapa kali dioperasi oleh dokter, sekitar 3 kali operasi, tapi karena kondisi Sultan saat itu mengalami malnutrisi, Iya. di mana karena kebocoran mau nggak mau bagian lambungnya ini dikosongkan. Iya. Nah, ini yang membuat dia drop berat badannya dari normal awal itu sekitar 69, pada saat dia di area perut bermasalah dan kritis itu sampai 43. 43. Sekarang 43 nih, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah naik menjadi 47 setengah. Betul. Dengan tinggi badan 182 cm. Artinya ada perbaikan lah, Pak. Ada improvement lah ya, Pak ya. Ada improvement, Iya. jadi sekarang kita fokus hanya di area leher saja. Sultan tidak bisa menelan ludah. Kalau menelan ludah itu akan berdampak buruk bagi dia, Pak. Ya, betul. Jadi yang saya rasakan yang paling berat dijalani dalam 24 jam satu hari adalah soal menelan ludah, Mas. Karena apa? Karena produksi liur anak saya seperti kita semua ini normal, Iya. 24 jam produksi liur. Orang normal produksi liurnya ini setiap menit atau beberapa menit pasti akan ditelan untuk membasahi area kerongkongan dan jakun kita naik turun. Nah, untuk Sultan produksi liurnya normal banyak, tapi pada saat dia harus menelan, ini yang jadi masalah karena kalau ditelan langsung masuk ke area paru-paru. Oke. Yang menyebabkan area paru-parunya ini terendam cairan air liurnya sendiri. Dan ini minggu lalu kita sudah bawa ke rumah sakit untuk disedot lagi, Mas, seperti itu. Sehingga yang dia lakukan adalah diantisipasi setiap berapa menit pasti dia akan meludah dengan gelas yang ada selalu dia pegang. Tidur pun pasti dia bangun beberapa menit hanya untuk meludah. Oke. Kalau sampai tidur terlalu pulas, kemudian liurnya tertelan, dia pasti terbatuk-batuk, nyemprot-nyemprot dari area sini, Mas. Nyemprot, bahkan kalau sudah terlalu kuat batuk dan semprotannya, ini yang keluar bukan lagi liur atau lendir, tapi juga ada darah-darah segar yang keluar. Ini yang saya sedih. Kenapa? Karena saya tanya, kenapa dok kok ada darah? Normal nggak ini dok? Ya sebenarnya tidak normal keluar darah ini, tapi ini berasal dari granulasi daging-daging yang numbuh yang masih sensitif, kedorong dengan slamnya ini yang menjadi darah yang keluar terus, Mas. Dan sepanjang anak saya tidak sakit, tidak demam, ya sudah saya tanya, begitu keluar darah saya tanya, sakit nggak nak? Nggak apa-apa, nggak tahu nggak apa-apanya ini karena dia tabah atau karena dia memang sudah terbiasa rasa yang lebih sakit itu, Mas. Itu sih. Ini luar biasa sih, Pak. Saya salut sama Pak Fatih. Saya salut juga sama Sultan tentu saja. 6 bulan sobat harus menahan apa yang saat ini sedang dialaminya. Tapi bagaimanapun
support dari orang tua itu yang terus membuatnya tetap bertahan, termasuk ibunya ini. Sembari kita bicara nih, boleh duduk Bu, mari Bu, sini Bu, mari Bu, dekat Bu. Nih, luar biasa nih, Bu. Di belakang layar kita, sambil kita berdiskusi seperti ini, ibunya repot di dapur untuk memastikan nutrisi untuk Sultan itu dipenuhi di blender, dan saya nggak tahu ada apa aja di sini Bu. Barangkali yang Ibu siapin apa ini Bu? Ini apa, blender rice. Ini kita dapat kan kemarin dia karena malnutrisi, awal-awal dia cuman full susu, jadi cairan susu. Terus meningkat jadi susu di blender sama putih telur, karena dia harus tinggi high protein kan. Nah sekarang setelah dari SM kemarin kita udah dapat dari gizi, udah dapat blender rice. Blender rice itu isinya ya nasi sekian, ada takarannya, yaitu ya nasi, ya tahu atau tempe, sayur, ikan atau daging, putih telur, terus labu parang atau tom wortel, terus garam, terus dikasih minyak olive oil, terus dikasih air kaldu di blender. Itu satu kali asupan ini totali 400. Jadi kita bikin jadi 400, kan harus disaring dulu. Setelah disaring ternyata kalau belum mencapai 400, misalnya 400 kurang, saya tambahin kaldu untuk mencapai 400. Terus udah gitu untuk masukin ya pakai suntikan. Karena kan dia melalui selang. Disuntiknya lewat hidung. Masuk ke hidung. Dan emang kebetulan nih lagi mau emang jam makan. Boleh saya ini? Ibu mau sambil? Iya, tapi dari belakang, nggak bisa dari samping Mas. Harus dari Soalnya belakang. kan kita harus posisi agak lebih tinggi dari dia. Karena selang kan, jadi biar gampang turun ke bawah. Mungkin saya langsung ke lambung. Mas Api mau nyoba rasanya boleh. Jangan, Sultan aja dulu. Dia pun nggak pernah, dia tidak pernah merasakan rasa ini, karena tahu-tahu kenyang saja. Silakan Bu. Pihak keluarga cuma berharap pihak Bali Tower terketuklah sisi kemanusiaannya ya. Kami itu bukan kompetitor, kami bukan lawan mereka, kami itu bukan siapa-siapa. Kami cuma minta hak kami, di mana kami minta anak kami tolong tanggung jawab lah dengan anak kami.